Pembahasan kali ini ada 4, yaitu pengertian, tokoh utama, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan. Pengertian, kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Belajar bukan sekadar respon terhadap rangsangan, seperti di teori behaviorisme, tapi lebih ke bagaimana otak memproses informasi. Tokoh utama ada 3 macam, yaitu James Piaget adalah salah satu tokoh dalam teori belajar kognitivisme yang fokus perkembangan kognitif anak. Yang kedua itu Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah seorang tokoh yang berfokus pada representasi pengetahuan seperti enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga David Ausubel, seorang tokoh yang lebih berfokus pada belajar yang lebih bermakna. Cukup sekian dan terima kasih. Ini saya akan membacakan ciri-ciri teori kognitivisme. 1. Belajar adalah proses aktif dalam otak. 2. Siswa dianggap sebagai pemproses informasi. 3. Pengetahuan dibangun oleh individu. 4. Mementingkan skema yang mempengaruhi ingatan jangka panjang dan pendek. Sekian, terima kasih. Keaktifan siswa. Siswa tidak cuma menerima informasi begitu saja, tapi mereka mengolah, memahami, dan menyusun ulang informasi dalam pikirannya. Dalam teori kognisme juga pengetahuan tidak ditransfer utuh dari guru ke siswa, tapi dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman pengetahuan sebelumnya dan pemahamannya. Selain itu, dari itu siswa mendapatkan motivasi belajar. Contohnya, siswa belajar karena ingin tahu, ingin mengerti, bukan sekedar karena hadiah atau hukuman. Perasaan ingin bisa atau ingin memecahkan masalah jadi pemicu utama. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori kognitivisme adalah menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, cocok untuk belajar konsep dan pemecahan masalah. Yang ketiga, melatih siswa berpikir kritis dan reflektif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, ada kekurangan teori kognitivisme. Kurangnya memperhatikan aspek sosial dan emosi, sehingga siswa tidak dapat berinteraksi dengan baik. Yang kedua, terlalu teoritis atau sulit diterapkan kalau siswa belum siap. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua tipe belajar atau kondisi siswa yang kurang mampu untuk mencerna pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, teori kognitivisme memandang belajar sebagai suatu proses aktif yang terjadi di dalam pikiran manusia. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya dianggap sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi sebagai individu yang memproses, mengorganisasi, menyimpan, dan mengembangkan informasi dalam otaknya. Proses berpikir seperti mengingat, memahami, membuat hubungan antar konsep, hingga memecahkan masalah menjadi inti dari kegiatan belajar. Dengan demikian, teori kognitivisme sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nalar, pemahaman, konsep, dan kemandirian berpikir, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan teori lain agar pembelajaran menjadi lebih utuh, holistik, dan sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Terima kasih.